Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang beranggotakan Esti Ayu Utami, Uswatun Hasanah, Salsabila, Andika Putradewa, dan Yudhistira Gandhi. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok untuk mempresentasikan materi mengenai organisasi dan kelompok kerja. Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup dan berkembang tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia akan selalu menjadi bagian dari suatu kelompok, baik dalam bentuk keluarga, komunitas, organisasi, maupun kelompok kerja. Dalam konteks dunia kerja sendiri, keberadaan organisasi tidak hanya bersifat alami, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem organisasi yang dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai sistem, termasuk kelompok-kelompok kerja yang saling berinteraksi, saling bergantung, dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Rumusan masalah. Apa itu organisasi dan kelompok kerja? Apa fungsi kelompok bagi anggota dan organisasi? Bagaimana interaksi antar anggota dan antar kelompok? Bagaimana mengurangi dampak negatif persaingan antar kelompok? Lalu untuk tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan organisasi dan kelompok kerja dalam konteks psikologi industri dan organisasi. Makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih rinci mengenai definisi dan karakteristik organisasi serta elemen-elemen yang membentuk struktur dan budaya organisasi itu sendiri. Sehingga dengan memahami hal ini, pembaca diharapkan dapat melihat bagaimana organisasi bekerja dalam mencapai tujuan bersama dan bagaimana juga pengaruh struktur serta dinamika internalnya terhadap pencapaian tersebut. Pengertian organisasi dan kelompok kerja. Yang pertama, pengertian dari organisasi. Organisasi menurut Likert adalah sistem kelompok yang dihubungkan oleh individu di posisi yang strategis. Sedangkan menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang fungsinya secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama-sama. Lalu untuk pengertian dari kelompok kerja, kelompok kerja menurut Robbins adalah 2 atau lebih individu yang saling mempengaruhi dan bergantung untuk mencapai tujuan. Lebih dari sekedar kumpulan orang, kelompok kerja ini juga melibatkan interaksi dan kesadaran akan diri sebagai kelompok. Lalu menurut Munandar, kelompok kerja didefinisikan sebagai kelompok dalam organisasi industri yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan tergantung satu sama lain, serta memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Sehingga kami di sini dapat menyimpulkan, organisasi adalah suatu sistem sosial yang terstruktur, yang terdiri atas individu-individu yang bekerja sama secara formal dalam hubungan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu untuk kelompok kerja adalah sekelompok individu dalam organisasi yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk melaksanakan tugas tertentu dan mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya ada jenis kelompok kerja. Kelompok kerja di sini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Untuk kelompok formal sendiri adalah kelompok yang diberi batasan oleh struktur organisasi yang bagian-bagian, tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab tertentu yang dilaksanakan untuk menuju tercapainya sasaran dan misi keseluruhan organisasinya. Di sini kelompok formal dibagi menjadi 2, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok komando adalah kelompok yang ditentukan oleh bagan organisasinya, yang terdiri dari para bawahan yang melapor secara langsung kepada seorang manajer tertentu. Untuk contoh dari kelompok komando, yaitu misalnya kelompok direksi, kelompok kepala divisi dengan kedua kepala bagian bawahnya. Lalu juga ada kelompok kepala bagian dengan kepala subbagian bawahannya. Selanjutnya untuk kelompok tugas. Kelompok tugas ini adalah kelompok yang ditentukan oleh organisasi,
yang terdiri dari tenaga kerja yang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, pembentukan panitia untuk penyelenggaraan rapat kerja, perlombaan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal adalah sekelompok individu di tempat kerja yang berinteraksi secara sosial dan emosional, di luar dari hubungan kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Kelompok informal didasarkan pada minat atau kepentingan yang sama. Sehingga di sini kelompok informal memiliki minat yang sama, misalnya minat dalam bidang olahraga, kesenian, atau politik yang sama. Dan juga dalam kelompok informal, anggotanya juga memiliki kepentingan bersama. Misalnya dalam perusahaan tersebut, mereka merasa dirugikan oleh perusahaan, di mana mereka mempunyai keinginan untuk mendalami atau menguasai keterampilan khusus. Sehingga di sini kelompok informal memiliki persahabatan yang saling tertarik. Mereka merasa saling cocok dengan ciri sifat yang dimiliki masing-masing. Fungsi kelompok bagi anggota yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan. Sehingga di sini kelompok menimbulkan rasa mampu untuk mengatasi ancaman terhadap dirinya. Selanjutnya sebagai pengembang, penunjang, pemantap dari identitas. Identitas kelompok kerja dikembangkan berdasarkan tugas pekerjaannya untuk menunjang dan memantapkan identitas setiap anggota kelompoknya. Selanjutnya, identitas anggotanya memelihara harga diri mereka. Fungsi kelompok juga sebagai penetap dan penguji realitas sosial, yang dilakukan melalui diskusi dengan orang lain dan pengembangan dari perspektif dan konsensus dapat mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, mekanisme pemecahan masalah. Di sini kelompok dapat membantu memecahkan masalah yang dialami oleh salah seorang anggotanya dengan cara pengumpulan data yang diperlukan dan atau pemberian alternatif penyelesaian. Fungsi kelompok bagi organisasi. Yang pertama, sebagai pelaksana tugas yang majemuk dan saling tergantung. Ada tugas pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seseorang, namun cukup banyak tugas yang majemuk. Selain tidak dapat dilakukan oleh satu orang, juga tidak dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai tugas yang dapat dilaksanakan secara tersendiri. Contohnya saja kelompok pengebor minyak. Masing-masing dari anggota kelompok tersebut mempunyai tugas masing-masing yang saling tergantung. Yang kedua, fungsi kelompok sebagai mekanisme pemecahan masalah. Dalam menghadapi masalah, jika masalahnya memerlukan pengolahan yang majemuk, interaksi antar para anggota memiliki informasi yang berbeda, pertimbangan cermat, dan alternatif penyelesaiannya, maka pemecahan masalah tersebut secara kelompok akan memberikan penyelesaian yang paling baik. Selanjutnya, fungsi kelompok sebagai penghasil gagasan baru dan jawaban kreatif. Para anggota kelompok saling interaktif dalam memberikan gagasan dan jawaban atau penyelesaian masalah yang kreatif. Fungsi kelompok sebagai pelancar dari pelaksanaan keputusan yang majemuk. Misalnya dalam satu bank itu memutuskan untuk membangun kantor besarnya yang baru, maka akan bermanfaat untuk membentuk kelompok yang terdiri dari tenaga kerja dan berbagai divisi dari bank tersebut. Yang terakhir, fungsi kelompok sebagai penghubung atau koordinator utama antar beberapa departemen. Untuk menghindari dan mengurangi gangguan dalam komunikasi, timbulnya konflik, dan untuk memelihara upaya koordinasi antar bagian, maka dapat dibentuk kelompok sementara yang terdiri dari para wakil dari berbagai bagian yang memiliki saling ketergantungan sampai derajat tertentu. Interaksi antar anggota kelompok. Proses kelompok dalam organisasi mengacu pada interaksi dinamis antar anggota kelompok kerja yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Terbentuknya kelompok ini, menurut George Homans, terbentuk melalui aktivitas bersama, interaksi, dan sentimen atau emosi. Sedangkan menurut Theodore, proses kelompok terbentuk karena kesamaan sikap terhadap tujuan. Di sini ada 3 tipe kelompok berdasarkan interaksi.
yaitu pertama kelompok interaktif yang anggotanya saling bergantung secara erat. Lalu ada kelompok koaktif yang anggotanya bekerja relatif mandiri tapi saling mempengaruhi hasil dari akhir kerjanya. Yang terakhir yaitu kelompok kontraktif yang terbentuk karena adanya konflik dan negosiasi antara pihak yang berbeda. Gejala dalam proses kelompok. Konformisme, anggotanya mengikuti norma kelompok demi diterima oleh sosial. Kelekatan, di mana tingkat daya tarik antar anggota dan kesepakatan terhadap tujuan. Sinergi, hasil keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu. Groupthink, di mana terjadi penurunan kemampuan kritis karena tekanan untuk sepakat. Polarisasi, yaitu keputusan kelompok bisa menjadi lebih ekstrim dibanding keputusan individu, yang lebih beresiko atau lebih hati-hati. Dalam kelompok sering terjadi konflik. Konflik ini terjadi ketika satu kelompok merasa pihak lain mempengaruhi secara negatif tujuan atau kepentingannya. Konflik merupakan hal yang wajar dalam organisasi karena adanya perbedaan tugas, kepentingan, dan persepsi. Konflik antar kelompok ini juga memiliki dampak yang negatif. Misalnya dalam kelompok itu sendiri bisa menciptakan kepemimpinan yang cenderung otoriter. Juga suasana dalam kelompok tersebut menjadi serius dan kaku. Lalu dampak negatif dari konflik antara kelompok satu dengan yang lainnya, ini bisa terjadi permusuhan dan stereotip negatif. Juga bisa menimbulkan komunikasi yang menurun. Untuk kelompok yang kalah, konflik ini bisa menyangkal kekalahan menjadi kambing hitam. Sedangkan untuk kelompok yang menang, konflik ini bisa menimbulkan kehilangan semangat untuk perbaikan. Juga cenderung puas diri dan tidak belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk mengurangi dampak negatif, kelompok bisa melakukan penetapan tujuan bersama untuk mendorong kerjasama demi mencapai target yang sama. Juga bisa mengikut sertakan wakil dari masing-masing kelompok untuk melakukan dialog dan kompromi. Selanjutnya bisa membentuk subkelompok lintas pihak. Strategi penyelesaian konflik menurut Robbins. Yang pertama, problem solving. Dilakukan diskusi terbuka untuk menemukan solusi. Kedua, menambah sumber daya. Jika konflik disebabkan keterbatasan sumber, maka bisa dilakukan penambahan sumber daya. Yang ketiga, ada pelunakan, yaitu melakukan penekanan terhadap kesamaan, bukan perbedaan. Yang keempat, ada perintah otoritatif. Pemimpin di sini dapat mengambil keputusan. Yang kelima, mengubah variabel manusia. Yang keenam, mengubah struktur organisasi, yaitu dengan merancang ulang pekerjaan atau hubungan kerja. Dari materi yang telah dipaparkan, bisa diambil kesimpulan bahwa kelompok kerja tidak hanya menjadi wadah pelaksanaan tugas, namun juga merupakan ruang interaksi sosial yang kompleks, juga sebagai tempat anggota saling berpengaruh, berinteraksi, dan tergantung satu sama lain. Keberadaan kelompok kerja dalam organisasi memungkinkan terciptanya kolaborasi yang produktif dan dapat meningkatkan efektivitas kerja apabila dikelola dengan baik. Kelompok kerja juga memiliki berbagai fungsi baik bagi individu maupun organisasi. Jadi bagi individu di sini kelompok menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman, afiliasi, pengakuan, dan harga diri. Kelompok juga menjadi tempat untuk membentuk identitas sosial, mengembangkan keterampilan interpersonal, serta sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Sementara itu, bagi organisasi, kelompok kerja juga berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, pemecahan masalah, penghasil ide-ide baru, serta wahana pelatihan dan sosialisasi. Sekian dari kelompok kami. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab bisa dilanjutkan di forum dalam e-learning. Sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.